Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur selenggarakan rapat pimpinan dan pelatihan penggerak Madya Persyarikatan di Kupang, 28 Februari 2025. Ketua Penyelenggara Ahmad Sarip, SESHMHM HUM, menyampaikan bahwa dasar dari kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 32. Sebagai peserta dalam kegiatan ini adalah pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan majelis tingkat wilayah, pimpinan organisasi otonom dan juga peserta yang kami undang seperti kepala sekolah baik SMA SMK yang berada di NTT yang merupakan di bawah naungan PWM NTT. Kegiatan rapim dan pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Karena ini 2 rangkaian kegiatan maka pelatihan penggerak Madya Persyarikatan ini dilaksanakan 3 hari full sedangkan rapim mulai dari tanggal 27 dan 28. Adapun narasumber dan instruktur pada pelatihan tersebut, terdiri dari 3 orang instruktur dari PP Muhammadiyah dan PW Muhammadiyah yang punya latar belakang proporsional keilmuannya. Sesuai dengan hasil rapim, ada 4 persoalan yang harus dibahas. Pertama, adalah soal ideologi, kedua, adalah soal pengembangan cabang dan ranting, ketiga, adalah soal pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah dan yang terakhir, 4, adalah soal wakaf dan harta benda dan ini yang dibagi dalam 4 komisi di rapat pimpinan untuk membahas 4 persoalan yang dihadapi pimpinan wilayah saat ini. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur melaksanakan 2 kegiatan, yakni rapat pimpinan dan pelatihan penggerak persyarikatan Madya, 2 kegiatan yang berbeda. Rapim itu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga pasal 32 itu dilaksanakan oleh pimpinan wilayah yang dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan majelis tingkat wilayah, pimpinan-pimpinan ortom, dan undangan-undangan sebagai peserta peninjau. Dan undangan ini kami undang semua kepala sekolah, baik SMA, SMK yang berada di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan di bawah naungan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kegiatan rapat pimpinan dan pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Karena ini dua rangkaian kegiatan, maka pelatihan penggerak Madya Persyarikatan ini dilaksanakan 3 hari full. Sedangkan rapat pimpinan itu dilaksanakan pembukaan tetap tanggal 26, tetapi materi kegiatannya mulai dari tanggal 27 dan 28. Narasumber ini yang pertama untuk pelatihannya itu 3 orang instruktur dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan pengurus atau pimpinan wilayah Muhammadiyah yang punya latar belakang profesional keilmuannya. Diharapkan dari kegiatan ini adalah rapat pimpinan itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam 1 tahun ke depan ini. Contohnya misalnya ada kebijakan untuk 1 tahun ke depan ini sesuai dengan hasil rapim itu adalah ada 4 persoalan yang harus dibahas. Yang pertama itu adalah soal ideologi, yang kedua adalah soal pengembangan cabang dan ranting, dan yang ketiga adalah soal pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah, dan yang terakhir 4 adalah soal wakaf dan harta bendaan. Dan ini yang dibagi dalam 4 komisi di rapat pimpinan untuk membahas 4 persoalan yang dihadapi pimpinan wilayah saat ini. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT Muhsin, SAGMH, menjelaskan bahwa khusus rapim berbicara tentang permasalahan, perjalanan, kendala bagi Aum dan Persyarikatan Muhammadiyah. Dia berharap melalui rapim ini bisa merumuskan jalan keluar berbagai organisasi untuk lebih maju lebih baik ke arah sesuai amanat muktamar yaitu peneguhan ideologi Muhammadiyah. Maka ini terus kita gaungkan di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah sehingga betul-betul memahami paham Islam warga Muhammadiyah. Kemudian juga hasil muktamar itu berkaitan dengan penyebarluasan paham Islam berkemajuan. Muhammadiyah ingin menampilkan Islam yang menarik, yang memberi manfaat bukan sekedar atau hanya warga Muhammadiyah tetapi juga bermanfaat bagi semua kalangan, semua golongan,
semua agama sehingga menjadi benar-benar Islam oleh Muhammadiyah adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Selain itu, kita akan memperkuat basis struktur organisasi mulai tingkat wilayah sampai tingkat cabang dan ranting juga termasuk organisasi otonom Muhammadiyah yang terus kita kembangkan. Tujuannya bukan hanya di wilayah tapi juga diupayakan sampai tingkat cabang dan ranting. Di sisi lain juga kita akan prioritaskan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan untuk lebih unggul, tidak hanya stagnan di akreditasi A namun harus kita ubah ke unggul, yang akreditasi C harus kita naikkan B. Di bidang kesehatan juga sama. Ini menjadi komitmen kita dalam Rapim dan kita fokus pada hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Tadi disepakati nanti ada Baitul Arkom, ada Darul Arkom per zona Flores, zona Timur, zona Kupang, Alor dan zona Sumba. Ini luar biasa. Komitmen pimpinan daerah dalam forum ini kita doakan mudah-mudahan sukses bisa berjalan dengan baik sehingga betul-betul kita menjalankan amanah Muhammadiyah sekalipun tidak seutuhnya, namun mari kita mencoba untuk lebih baik dari hari ini. Pungkas Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT Muhsin, SAGMH. Kita telah dan sedang hari ini berakhir 2 kegiatan. Satu adalah rapat pimpinan, yang kedua adalah pelatihan penggerak media khusus sekretaris-sekretaris, PWM, PDM, Majelis Badan Lembaga, untuk menghidupkan organisasi. Khusus Rapim itu pimpinan yang dihadiri oleh PWM, pimpinan daerah, Ortom tingkat wilayah. Ini berbicara tentang permasalahan perjalanan kendala bagi amal usaha dan perserikatan Muhammadiyah, sehingga diharapkan kita bisa merumuskan jalan keluar bagi organisasi untuk lebih maju, lebih baik ke arah yang sesuai amanah muktamar. Amanah muktamar itu diantaranya adalah peneguhan ideologi Muhammadiyah. Maka ini terus kita gaungkan di kalangan warga Perserikatan Muhammadiyah sehingga betul-betul memahami paham Islam warga Muhammadiyah. Kemudian juga hasil muktamar itu berkaitan dengan penyebarluasan paham Islam berkemajuan. Muhammadiyah ingin menampilkan Islam yang menarik, yang memberi manfaat, bukan sekedar atau hanya warga Muhammadiyah, tetapi juga bermanfaat bagi semua kalangan, semua golongan, semua agama, sehingga menjadi benar-benar Islam yang digaungkan berkemajuan oleh Muhammadiyah itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian juga kita akan memperkuat basis struktur organisasi mulai tingkat wilayah sampai tingkat cabang ranting, juga termasuk ortom-ortom Muhammadiyah yang terus kita kembangkan. Tidak sekedar hanya di wilayah daerah, tapi juga diupayakan sampai tingkat cabang dan ranting. Di sisi lain juga kita akan prioritaskan sekolah-sekolah Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan untuk lebih unggul, tidak hanya stagnan di akreditasi A misalnya, tetapi A itu harus kita ubah ke unggul. Yang akreditasi C misalnya harus kita naikkan ke B dan terus berkelanjutan. Juga akan kita kembangkan di bidang kesehatan, dan ini menjadi komitmen kita dalam 2 hari ini rapat pimpinan, dan kita fokus pada hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan, sehingga tadi juga disepakati nanti ada Baitul Arkom, ada Darul Arkom per zona, ada zona Flores 1, 2, 3, ada zona Timur, ada zona Kupang dan Alor, ada zona Sumba. Ini luar biasa komitmen
pimpinan daerah dalam forum ini, ya kita doakan mudah-mudahan sukses, bisa berjalan dengan baik, sehingga betul-betul kita menjalankan amanah Muhammadiyah, sekalipun tidak seutuhnya, tapi mari kita mencoba untuk lebih baik dari hari ini. Saya kira demikian. Kesempatan yang sama, Dr. Pulang Amari Puja, SESTMIT, Ketua Biro Pengembangan Organisasi PP Muhammadiyah, juga menyampaikan bahwa sesuai dengan tanfis keputusan Muktamar, kita ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai suatu gerakan yang maju, profesional, dan modern. Dalam rangka itu, maka kita selalu berusaha meningkatkan kompetensi seluruh jajaran bimbingan kita, dan pada saat ini kita berada di Nusa Tenggara Timur untuk mengadakan pelatihan untuk Sekretaris PDMC Wilayah NTT, juga Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan UPP PWM NTT, Orton, dan bagi UPP Aisyah. Kita inginkan agar kompetensi semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin pengelolaan lembaga, pengelolaan organisasi semakin rapi dalam pengembangan program kerja juga sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh tanfis keputusan Muktamar Muhammadiyah, dan ini merupakan upaya di mana kita selalu berusaha lebih baik, lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah berupaya agar apa yang kita lakukan bisa kita ukur hasilnya dan bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat. Jelasnya, dia juga berharap hasilnya nanti langsung bisa menjadi masukan untuk tindak lanjut untuk kerja NTT ke depan. Kemudian hasilnya juga luar biasa karena para peserta bersemangat. Kita lihat potensi yang ada di pimpinan sangat luar biasa besar dan kita sangat senang bahwa kompetensi yang kita lihat sudah ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti bisa bermanfaat ke depannya. Pungkas Dr. Pulang Amari Puja, SESTMIT, Ketua Biro Pengembangan Organisasi PP Muhammadiyah, di sela-sela kegiatan, Jumat 28 Februari 2025. Juga semakin rapi sesuai dengan tanfis keputusan Muktamar. Kita ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai suatu gerakan yang maju, profesional, dan modern. Dalam rangka itu, maka kita selalu berusaha meningkatkan kompetensi seluruh jajaran pimpinan kita, dan pada saat ini kita berada di Nusa Tenggara Timur untuk mengadakan pelatihan untuk sekretaris PDM sewilayah NTT, juga sekretaris UPP PWM NTT, juga bagi Ortom, dan bagi UPP Aisyah. Nah, ini kita inginkan agar kompetensi semakin meningkat karena kita menggunakan skema basis sertifikasi dari BNSP, tapi selain itu kita juga ingin pengelolaan lembaga, pengelolaan organisasi juga semakin rapi dan semakin sinkron, dan dalam pengembangan program kerja juga sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh tanfis keputusan Muktamar Muhammadiyah. Dan ini merupakan upaya di mana kita selalu berusaha lebih baik, lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kita juga berupaya agar apa yang kita lakukan bisa kita ukur hasilnya dan bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian hasilnya juga luar biasa karena para peserta sangat bersemangat. Kita lihat potensi yang ada di pimpinan sangat luar biasa besar, dan kita sangat senang bahwa kompetensi yang kita lihat sudah ada di sini juga luar biasa tinggi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti bisa bermanfaat ke depannya.